Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang makanan dan lauknya Rasulullah. Akan kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala Ummi Hani. Rasulullah itu pernah datang kepada Ummi Hani pada saat Fathu Makkah. Wa kana ja'ian, dan Rasulullah dalam keadaan lapar. Faqala laha, kemudian Rasulullah berkata kepada Ummi Hani, "A'indakum ta'amun akuluhu?" Apakah kamu punya makanan yang bisa aku makan? Faqalat, inna indi lakisaran ya bisatan. Ummi Hani ini menjawab, aku ini cuma punya roti yang kering. Di Arab itu roti itu paling enak kalau masih baru matang, masih hangat. Tapi kalau sudah lama keringnya itu keras, tidak enak. Saya pernah merasakan sendiri. Apa kata Ummi Hani? Aku cuma punya roti yang sangat kering. Wa inni la astahi an uqaddimaha laka. Aku ini malu mau menyuguhkan kepadamu wahai Rasulullah. Tapi coba apa kata Rasulullah? Faqala halummiha, bawa ke sini. Saking Rasulullah itu menjaga perasaannya Ummi Hani, bawa ke sini. Akhirnya apa? Fakassarha fi ma'in. Rasulullah ini ngeremuk rotinya itu dan dimasukkan ke air. Karena Rasulullah tidak mungkin makan yang keras itu, jadi dicampur dengan air, dimasukkan ke air. Waja'atuhu bimilhin, dan Ummi Hani ini datang membawa garam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma min idam?" Apa lauknya ini? Itu kan masih ada roti dicampur pakai air, kemudian ada garamnya. Lauknya apa? Kemudian Ummi Hani menjawab, ma indi illa syai'un min khal. Aku cuma punya cuka. Apa jawabnya Rasulullah? Kalau kita jawabnya, duh, tidak enak itu. Masa lauk cuka? Masa ada yang lain? Tapi apa jawaban Rasulullah? Halummihi, bawa ke sini. Setelah dibawa oleh Ummi Hani, kemudian cuka itu dituangkan di roti yang sudah bercampur dengan air tadi itu dan sudah ada garamnya. Kemudian fa'akala minhu, Rasulullah makan dari roti itu. Summa hamidallah azza wa jal, kemudian memuji kepada Allah, wa asna alaihi, dan memuji dan mengesahkan Allah. Rasulullah makan makanan seperti itu masih bisa memuji, masih bisa alhamdulillah. Yang dimakan adalah roti yang sangat kering. Karena kering itu biar agak lunak, dicampur dengan air, kasih garam, kasih cuka. Kemudian Rasulullah alhamdulillah. Kemudian beliau berkata, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya Ummi Hani, wahai Ummi Hani, la yakfaru baitun fi khul, jangan sampai rumah itu sepi dari cuka. Punya cuka di rumahnya? Jangan sampai ada. Karena ini satu hal yang penting, cuka ini. Dan di sini dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh memandang hina, memandang remeh makanan yang menurut kita itu tidak enak. Tidak boleh. Yang kedua, boleh kita menanyakan makanan kepada orang yang memang kita yakin orang itu cinta kepada kita.
Tidak apa, bukan karena rakus atau apa, tapi dengan syarat kita yakin orang itu cinta dan kita tidak perlu malu. Tapi kalau tidak kenal, tidak apa, so dekat, so apa, pasti tiba-tiba minta, itu tambah memalukan itu. Saya pernah lagi ngopi di pinggir jalan raya. Tiba-tiba ada orang datang gitu, nyapa saya. Siapa ya? Itu yang dulu pernah ketemu itu. Ketemu di mana? Saya lupa. Kapan ketemunya? Akhir-akhirnya bisa boleh minta uangnya 20.000. Ya saya bilang, buat apa? Buat acara pengajian. Ya tak kasih. Ya padahal saya juga tidak kenal. Tak ingat juga tidak kenal. Tapi kalau kenal dan kita yakin bahwa dia itu akrab dengan kita, dia itu cinta dengan kita, tidak apa-apa dan tidak perlu malu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa Ummi Sa'ad radhiyallahu taala anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah wa ana indaha. Rasulullah pernah datang kepada Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyah ini juga bersama Ummu Sa'ad. Faqala hal min ghada? Apakah ada ghoda? Tahu ghoda? Ghoda itu makan siang. Kalau sarapan futur. Kalau asya itu makan malam. Itu bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Ghoda itu makan siang, futur itu sarapan. Kalau malam itu asya. Kalau ada dua bertentangan antara isya wal asya, quddimal asya. Iya. Dahulukan makan dulu. Ketika makannya sudah siap untuk dihidangkan, sudah siap untuk disantap. Apakah ada makan siang, wahai Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, indana khubzun wa tamrun wa khullun. Aku cuma punya roti, kurma dan cuka. Kemudian Rasulullah menjawab, ni'mal idam al-khol. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Allahumma barik fil khol. Ya Allah, berkahi di dalam cuka. Fa innahu kana idamal anbiya qabli. Karena sesungguhnya cuka itu adalah lauknya nabi-nabi sebelumku. Walam yakfar baitun fi kholun. Dan jangan sampai sepi rumah itu dari cuka. Jadi cuka itu termasuk lauknya nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad. Dan cuka pernah didoakan keberkahan oleh Rasulullah. Maka ya pakai cuka. Karena cuka itu juga salah satu manfaatnya itu bahkan disebutkan di dalam kitab An-Nawadir bahwasanya cuka itu manafi'un lid-dini wad dunya. Punya manfaat baik dalam hal bisa membunuh racun-racun yang ada di dalam tubuh. Makanya kalau orang makan bakso, makan mie ayam itu kan lemak-lemak semua itu. Maka lebih bagusnya pakai cuka. Kadang orang tidak mau cuka. Ya, tapi ya jangan banyak-banyak. Nanti jadi rasanya kecut. Minimal ada cukanya. Itu bisa menetralisir. Racun saja bisa dibunuh sama cuka, apalagi cuma sekedar lemak-lemak biasanya ya. Makan bakso itu biasanya apa? Mengandung apa? Mengandung uang yang habis. Mengandung kolesterol, ya. Bisa menyebabkan penyakit kanker, kantong kering. Apalagi bakso yang besar itu cepat kena penyakit kanker kalau tiap hari. Sekepala bayi. Kadang-kadang ada yang besar itu pas dibelah begini ada kayak lubang itu. Pas kuahnya taruh situ, Masya Allah, enaknya. Nah ini Rasulullah memuji cuka. Bukan karena cuka itu adalah lauk yang paling enak, tapi Rasulullah itu ingin menjaga perasaan orang yang ngasih. Karena kemarin dijelaskan juga lauk yang enak itu ya daging. Itu memang yang ada cuma cuka gitu loh.
Coba kalau kita bisa ndak seperti itu. Dikasih hidangan yang menurut kita tidak enak, kemudian kita memuji, itu kayaknya berat. Tapi Rasulullah, Masya Allah, orangnya itu berbesar hati. Walaupun cuma roti sama cuka, beliau masih bisa mengatakan nikmal idam al-khol, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Itu namanya jabar khotir. Jabar khotir itu nyenengkan orang. Itu artinya jabar khotir. Jabar khotir itu artinya. Karena di sini dijelaskan, itlau hadra nahwu lahmin aw asalin aw labanin lakan ahaqqa bil madhi. Kalau seandainya di situ yang dihidangkan kepada Rasulullah itu ada daging, ada madu, ada susu, maka lebih pantas untuk dipuji oleh Rasulullah. Tapi memang waktu itu yang ada cuma cuka, makanya beliau itu memuji cuka. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis. Rasulullah itu juga pernah mengatakan bi'sal idam al-khol, seburuk-buruknya lauk itu adalah cuka. Ya kan masih ada yang lain. Ya kita itu artinya menyuguhkan sesuai dengan kemampuan. Dan apalagi kalau kita disuguhi sama orang itu ya, pokoknya prinsipnya itu kalau tidak suka jangan mencela. Lebih baik tidak dimakan. Itu jauh lebih bagus. Wa Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyah 'alan nisa kafadlis sarid ala sa'irit ta'am. Keutamaan Sayyidah Aisyah itu umpama makanan sarid di antara makanan-makanan yang lain. Ini menjelaskan tentang keutamaannya Sayyidah Aisyah. Sarid itu apa? Sarid itu makanan roti dicampur dengan kuah yang ada dagingnya. Itu namanya sarid. Dan saya juga pernah seperti itu, makan seperti itu di Tarim pernah. Karena memang itu biasanya menu makan malam gitu. Roti dicampur dengan kuah yang ada dagingnya, itu namanya sarid. Kalau roti dicampur dengan kuah daging tapi tidak ada dagingnya, itu namanya asidah. Dan dikatakan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah itu sangat mulia dibanding wanita-wanita yang lain, sebagaimana keistimewaan makanan sarid dibanding makanan-makanan yang lain. Karena waktu itu makanan yang paling enak itu ya sarid gitu. Tapi ini akan dibantah oleh beberapa keterangan bahwa sebenarnya antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Khadijah itu lebih mulia Sayyidah Khadijah, karena Rasulullah itu belum pernah diberi pemberian yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu masih cemburu kepada Sayyidah Khadijah walaupun beliau sudah wafat. Pernah Rasulullah itu berkata kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini berkata kepada Rasulullah, "Qad razaqakallahu khairan minha." Ya Rasulullah, engkau ini sudah dikasih yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah ini berkata, "La, wallahi, ndak, demi Allah ndak. Aku tidak pernah dikasih yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Dia beriman kepadaku pada saat semua orang mendustakan kepadaku, dan dia memberikan hartanya seluruhnya kepadaku pada saat orang tidak memberikan hartanya kepadaku. Aku tidak pernah dikasih yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah." Ya, karena memang Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Bahkan ketika beliau sebelum wafatnya masih berpesan kepada Rasulullah, "Rasulullah, setelah ini aku tidak bisa membantu lagi dakwahmu. Kalaupun engkau mau nanti ketika kau butuh uang dan uangmu itu sudah habis yang aku kasih, itu tulang-tulang itu jual untuk berdakwah di jalan Allah. Tulang-tulangku nanti itu ambil dan jual," kata Sayyidah Khadijah. Masya Allah, itu orang-orang pilihan semuanya. Dan Sayyidah Khadijah ini pernah mendapatkan salam dari Allah, dari malaikat Jibril. Tapi Sayyidah Aisyah ini pernah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Jadi
Tapi semuanya mulia, semuanya itu mulia. Sayyidah Khadijah pernah mendapatkan salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Tapi Sayyidah Aisyah ini pernah mendapatkan salam dari malaikat Jibril, bukan salam dari Allah. Tapi semua itu punya kelebihan masing-masing. Dikatakan oleh Imam Bajuri, afdhalun nisa Maryam bintu Imran. Sebaik-baik perempuan itu adalah Maryam bintu Imran. Kemudian summa Fatimatuz Zahra, kemudian Fatimah Az-Zahra, summa Khadijah, summa Aisyah. Itu menurut Imam Al-Bajuri. Jadi urutannya itu Sayyidah Maryam, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Nah, jadi itu paling mulianya itu. Jadi Sayyidah Fatimah ini melebihi Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Maka sekarang ini bulan kelahirannya Sayyidah Fatimah, Jumadil Akhir itu, tanggal 20 Jumadil Akhir itu hari lahirnya Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah itu mendapatkan 3 julukan. Yang pertama Az-Zahra. Ini kenapa saya pakai nama ini, tabarukan dengan namanya Sayyidah Fatimah. Az-Zahra. Yang kedua Al-Batul. Yang ketiga Ummu Abiha. Itu julukan, 3 julukan Sayyidah Fatimah. Az-Zahra itu kenapa? Karena beliau ini ketika beribadah itu sangat bersinar cahayanya sampai tembus ke langit, seperti bintang-bintang yang bisa menerangi bumi. Seakan-akan seperti berkilauan, seperti indahnya bunga. Kemudian juga Sayyidah Fatimah itu juga karena memang beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain, seperti bunga itu kan sangat indah, beda dengan keindahan-keindahan yang lain. Dan memang Sayyidah Fatimah ini yang ngasih nama bukan Rasulullah, tapi langsung murni ilham dari Allah. Fatimah itu dari kata fitom. Fitom itu seperti orang bayi disapih itu kan ingin dipisahkan dari ibunya. Dan Allah ini menginginkan Sayyidah Fatimah dikasih nama Fatimah, ingin dijauhkan dari neraka. Radhiyallahu taala anha. Itu langsung murni dari Allah, kasih nama Fatimah, agar memang Fatimah ini dijauhkan dari api neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis marfu, nanti pada hari kiamat ketika Sayyidah Fatimah itu mau lewat, tiba-tiba ada suara yang menyeru, ya ahlal majma', wahai semua jamaah, ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian, hatta tamurra Fatimah bintu Muhammad, sehingga Sayyidah Fatimah lewat, suruh nundukkan. Padahal sudah di hari kiamat itu. Saking mulianya Sayyidah Fatimah itu. Itu nama Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah ini juga dijuluki Al-Batul. Al-Batul itu yang banyak ibadah, seperti Sayyidah Maryam. Maka beliau itu dijuluki Al-Batul, banyak ibadahnya. Dan beliau ini juga dijuluki Ummu Abiha. Ummu Abiha itu ibu dari ayahnya. Maksudnya apa? Kok ibu dari ayahnya? Artinya ketika Sayyidah Khadijah ini wafat, itu yang ngurus keperluan-keperluan Rasulullah itu adalah Sayyidah Fatimah. Nah, seakan-akan Sayyidah Fatimah ini bisa menggantikan posisi ibunya. Makanya beliau itu dijuluki Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Ibu dari ayahnya. Ini kalau udah pernah belajar ya bingung. Ibu dari ayahnya. Ya pikir sampai malam juga ada bakal paham. Ibu dari ayahnya, menggantikan posisi ibunya yang telah wafat. Itu Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah itu adalah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Itu adalah pemimpin perempuan yang ada di surga. Itu Sayyidah Fatimah. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kamulah minar rijal katsir. Kalau laki-laki yang mendapatkan predikat laki-laki yang sejati, laki-laki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam wa Asiyah wa Khadijah. Tapi dari perempuan
yang mencapai makom kemuliaan kesempurnaan itu tidak ada kecuali Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Khadijah. Tapi ini semuanya itu punya keistimewaan masing-masing. Semuanya itu punya keistimewaan masing-masing, dan di sini terjadi khilaf di antara para ulama mana yang lebih utama. Cuma di situ memang ada beberapa keterangan yang menjelaskan bahwasanya Sayyidah Fatimah itu lebih mulia di antara keduanya, di antara Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu mengistimewakan Sayyidah Aisyah melebihi perempuan-perempuan yang lain, ya bukan cuma istrinya tapi melebihi perempuan-perempuan yang lain, seperti perumpamaan makanan sarit atas makanan-makanan yang lain. Di sini dijelaskan di dalam kitab Nihayah. Tadi kan sarit itu kan makanan roti dicampur pakai kuah yang ada dagingnya. Pernah enggak makan seperti itu? Enggak pernah. Itu makanan khas Arab itu. Di sini dijelaskan yang bikin orang kuat itu, yang bagus itu makan kalau ada dagingnya. Makanan itu kalau ada dagingnya, itu dagingnya itu lebih bagus matang di kuahnya itu. Bukan dimatangkan dagingnya dulu kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Yang bagus itu ya langsung dimasukkan mentah dagingnya bersama kuahnya itu biar matang di dalam kuah itu. Itu yang bagus seperti itu. Tapi ya sama-sama semuanya boleh sesuai dengan selera. Bahkan di sini dijelaskan saking enaknya makanan sarit sampai diumpamakan as-sarit yu'idu syaikha ila sibahu. Makanan sarit itu bisa mengembalikan orang yang tua kepada masa muda. Saking enaknya. Tapi itu mustahil itu. Saking enaknya sudah lupa itu, kayak orang saking enaknya itu sudah lupa kalau dia sudah tua. Dikiranya masih muda. Saking enaknya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah bitamrin wa sawiq. Rasulullah itu pernah mengadakan walimah atas Safiyah dengan kurma dan sawik. Sawik itu makanan yang terbuat dari gandum. Jadi sangat sederhana sekali. Maka acara-acara walimah itu yang bagus ya semampunya. Misalkan mampunya cuma pisang goreng, kasih pisang goreng. Jangan ya. Pokoknya semampunya, jangan terlalu membebani, apalagi sampai melebihi batas kemampuannya, jual ini jual itu. Tapi walimah itu sebenarnya, walimah pernikahannya bagusnya itu adalah dilakukan ba'dad dukhul. Tahu ba'dad dukhul? Iya. Bagusnya justru itu ba'dad dukhul, bukan sebelumnya. Walimahnya. Oh, udah paham ya. Maksudnya begini loh. Ini juga bisa ditiru sebenarnya. Misalkan orang cuma akad saja. Nanti acara walimahnya 1 minggu lagi. Tapi sebelum acara walimah sudah ada dukhul. Tahu dukhul? Sudah berhubungan. Itu bagusnya seperti itu. Cuma sebagian orang itu kan digabung antara akatan sama walimahan. Jadi kapan dukhulnya? Gitu. Jadi yang bagus itu setelah dukhul. Ini iktidaan bihi, karena ngikuti Rasulullah. Rasulullah juga seperti itu. Walimahnya setelah dukhul. Tapi kalau digabung acaranya, ya repot. Gitu. Sekali selesai. Soalnya kadang misalkan akadnya pagi, walimahnya nanti siang. Dukhulnya kapan? Terus mandinya kapan gitu. Padahal mandi wajib itu
Kadang orang itu malu loh, orang sudah jadi pengantin baru itu malu kalau pas lagi tinggal sama di rumah mertua. Masa pagi-pagi setelah subuh kok keramas? Terus kenapa kalau keramas? Oh, bukan yang haram. Tapi dalam versi fikih ya, mandi wajib itu boleh dicicil, tidak harus mualah. Mualah itu hukumnya sunnah. Ya makanya kalau pinter-pinter ya orangnya itu malam-malam itu keramas saja, ya keramas tok gitu. Keramas tok, nanti setelah subuh mandi biasa, tidak usah rambutnya. Boleh itu secara fikih hukumnya sah. Secara fikih hukumnya sah. Biar tidak begitu ketara. Boleh-boleh saja itu, tidak masalah. Mandi boleh dicicil, wudu juga boleh dicicil, sama-sama. Karena mualah itu hukumnya sunnah, baik dalam bab urusan wudu maupun urusan mandi. Mendatangi walimah hukumnya wajib. Mendatangi walimah hukumnya wajib. Tidak boleh untuk tidak didatangi, kecuali di situ ada hal-hal yang mungkar, maka menjadi tidak wajib. Boleh dia mendatangi ketika yakin bisa menghilangkan. Misalkan ada acara walimah, pas ngundang orkes, gimana? Ini kan diundang walimah, wajib datang apa enggak? Enggak wajib. Enggak wajib, kecuali kamu datang, ayo biar. Kamu diamuk sama masa. Kalau tidak bisa, tidak wajib datang. Tidak wajib datang. Karena nanti justru lebih banyak malulatnya. Kadang-kadang acara orkes seperti itu ngundang artis-artis begitu ya. Kita doakan semoga mendapatkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah itu joget-joget. Barokah dari mana itu? Susah itu. Wa an Salma zauji Abi Rafi. Terakhir ada dari Salma, istri dari Abi Rafi. Abi Rafi ini pernah dimerdekakan oleh Rasulullah. Jadi berarti Abi Rafi ini secara tidak langsung sedikit banyak tahu tentang apa-apa berkaitan dengan Rasulullah, karena Abi Rafi pernah dimerdekakan oleh Rasulullah dan menjadi suaminya siapa? Mbak Salma. Istrinya Abi Rafi ini bercerita, Annal Hasan bin Ali wabna Abbas wabna Ja'far radhiyallahu ta'ala anhum. Pernah suatu ketika Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far datang kepada Sayyidah Salma atauha. Faqalu, wahai Mbak Salma, buatkan kami makanan yang disukai Rasulullah. Karena otomatis suaminya itu tahu makanan yang disukai Rasulullah itu seperti apa. Kemudian Sayyidah Salma ini menjawab, wahai anakku, kamu tidak bakal suka kalau sekarang. Itu dulu memang makanan yang disukai Rasulullah, tapi kalau sekarang kamu tidak bakal suka. Tapi maksa untuk dibuatkan, saking pengennya untuk niru Rasulullah ya. Karena ini juga pernah membuatkan. Akhirnya diambillah gandum, kemudian ditumbuk. Maka versi enak itu juga tidak sama antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu itu donat itu enak, sekarang kayaknya sudah tersingkirkan dengan makanan-makanan yang lain. Iya. Ada brownies, ada brondong. Pisang goreng itu kayaknya sepanjang masa. Nah, ini diambilkan gandum kemudian ditumbuk dan dimasukkan ke semacam panci begitu. Kemudian dikasih minyak zaitun, kemudian dikasih fulful. Apa fulful itu? Fulful itu semacam kacang-kacangan. Kemudian dikasih tawabil. Tawabil itu semacam rempah-rempah yang didatangkan dari India. Kemudian diaduk, diolah jadi makanan. Nah, ini makanan yang disukai Rasulullah. Ada juga yang mengatakan di sini itu salah satu bahannya, ini komposisi bahannya itu ada ketumbar, ada zanjabil. Apa zanjabil?
jahe. Ini memang orang Arab tuh ada sejarahnya itu, makanan khasnya ada jahenya. Wal kamun itu udah tahu apa, pokoknya sejenis bumbu-bumbu begitu. Maka itu kemudian disuguhkan kepada tiga orang itu. Maka dari sini diambil pelajaran, di kitab ini dijelaskan, boleh kita itu mengenakkan makanan tapi dengan sesuai dengan kemampuan kita. Boleh melezatkan makanan, bikin makanan yang enak itu boleh. Wa anna dzalika la yunafiz zuhda, dan ini tidak menafikan kezuhudan. Bukan berarti kalau ada orang makan makanan yang enak itu dikatakan tidak zuhud, bukan. Itu boleh-boleh saja, tapi bima tayassara wa sahula, dengan sesuatu yang memang yang gampang. Menurut kita itu tidak membebani. Kalau ada uang bikin makanan yang enak, ya bagus. Tapi kalau tidak ada, ya seadanya saja. Yang menurut kita sudah paling enak. Misalkan tidak ada penyedap rasa, ya kasih gula atau apa yang bisa menjadi penggantinya. Artinya tidak membebani kepada kita. Kalau masak itu boleh masak yang enak, karena itu juga pernah dialami Rasulullah dan tidak menafikan kezuhudan, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala fi ghazwatil Khandaq. Pernah waktu perang Khandaq. Khandaq itu perang yang buat parit-parit jebakan-jebakan itu. Parit, tahu parit? Lubang-lubang itu. Jabir ini pernah melihat Rasulullah kelaparan waktu menjelang perang Khandaq itu, waktu perang Khandaq, ju'an syadidan. Akhirnya datang kepada istrinya. Akhirnya istrinya itu mengeluarkan jiroban. Jiroban itu satu genggam, satu sok itu, semacam wadah yang dibuat untuk menampung gandum. Satu sok dari gandum sekitar 2,5 kilo. Dan kemudian di situ beliau punya anak kambing yang masih kecil dan disembelih untuk mau disuguhkan kepada Rasulullah. Anak kambing, daging kambing dan gandum. Akhirnya gandumnya itu ditumbuk dan kemudian ada daging itu dimasukkan ke dalam semacam panci. Kemudian dikabarkan kepada Rasulullah sambil bisik-bisik, karena waktu itu Rasulullah itu bersama banyak pasukan sekitar 1.000 orang. Akhirnya Sayyidina Jabir bin Abdullah bisik-bisik kepada Rasulullah, Rasulullah, ini makanannya sudah siap, silakan datang ke sini, tapi sedikit saja, sekitar 10 atau kurang dari 10 orang gitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah itu tidak enakan orangnya itu. Fasoha, Rasulullah teriak-teriak, ya ahlal Khandaq, inna Jabiran sona'a suran fahayya halabikum. Ini Jabir ini buat makanan. Itu padahal cuma satu anak kambing, kemudian sama 2,5 kilo gandum. Silakan kesini semuanya makan. Wah, Jabir ini bingung. Jabir ini bingung sampai bilang kepada istrinya, ini gimana. Singkat cerita, Rasulullah ini bilang kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, jangan sampai pancinya itu diturunkan, dan jangan sampai adonan itu dibuat roti sampai aku datang. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah nanti itu. Pokoknya tungkunya jangan sampai diturunkan, tungku itu. Kemudian adonan gandum tadi itu jangan sampai dibuat roti. Akhirnya ketika Rasulullah datang, ditunjukkan itu adonan itu, akhirnya diludahi oleh Rasulullah. Adonan gandum itu diludahi Rasulullah gitu. Itu juga sama, yang di panci itu diludahi oleh Rasulullah. Kemudian didoakan wa barokah, didoakan keberkahan. Yang di panci juga sama. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir bin Abdullah dan istrinya, panggil orang yang buat roti, biar dia buat roti di sini. Tapi tetap jangan sampai itu diturunkan, itu panci itu jangan sampai diturunkan. Yang penting ambil dari pancinya. Apa yang terjadi? Setelah dibuatkan roti, semuanya datang satu persatu. Makan, kenyang, keluar. Makan, kenyang, keluar. 1.000 orang semuanya makan. Semuanya makan 1.000 orang itu.
Dan itu adonan yang ada di panci itu tetap seperti sedia kala. Makanya kalau pengen nyoba-nyoba, coba saja gitu loh. Ludahi. Makanya ludah orang soleh itu hebat. Biasanya orang-orang habaib kalau ngobati orang, itunya diludahi airnya, atau kalau tidak diludahi airnya diminum terlebih dahulu biar agak sedikit bercampur gitu. Itu memang ada sejarahnya. Itu kalau ludahnya orang soleh. Kalau udah orang soleh jangan coba-coba, insya Allah cepat bau nanti makanannya. Ya tapi memang itu kalau aturannya ya bagusnya ya seperti itu, ambil langsung dari lancinya, jangan diturunkan. Kalau memang tidak dipakai di atas kompornya, kalau dipakai gimana? Cuma punya kompor satu. Seperti kemarin itu, dikasih Rasulullah pernah meninggalkan ketika wafat satu sok gandum, dimasak oleh Sayyidah Aisyah tiap hari, tidak habis. Setelah ditimbang penasaran, ini berapa kok udah habis, baru kemudian habis. Maka di situ juga sama. Kalau lagi punya uang jangan sering dihitung. Insya Allah nanti tidak habis. Coba aja. Betul. Coba saja. Nah, jangan sering dihitung. Nanti kalau dihitung nambah pelengan ini hatinya terlalu bergantung kepada harta. Jangan usah dihitung. Butuh ini keluarkan. Kok masih ada? Ya berarti rezeki dari Allah gitu. Siapa yang ngasih? Ya tidak tahu. Yang naruh juga siapa? Ya Allah semuanya. Itu berkat ludahnya Rasulullah. Maka dulu itu pernah ada juga santri diludahi sama Syekhuna Khalil Bangkalan. Waktu itu ada yang mondok, santri ini dipeseni untuk membersihkan daun-daun yang ada di depan dalamnya kiainya itu. Setelah itu jadi disapu, kalau ada daun disapu, dibuang di tempat sampah. Waktu itu lagi hujan deras, anginnya lebat. Santri ini tetap di situ dan tidak pergi kemana-mana untuk jaga daun itu biar tetap dibersihkan. Penasaran, itu siapa? Hujan-hujan kok cuma ada di bawahnya pohon. Ternyata ada satu santri yang memang dipeseni untuk itu. Ya, disuruh datang. Kenapa kamu mau di situ? Ya karena memang dipeseni itu. Akhirnya disuruh buka mulutnya, diludahi. Sudah kamu pulang, enggak usah mondok. Punya santri ribuan santri. Sebab ludahnya orang soleh. Orang soleh itu seperti itu. Pernah juga. Makanya kalau misalkan lagi diludahi orang soleh, alhamdulillah itu. Betul itu, alhamdulillah. Orang dulu santri-santri dulu itu seneng diludahi gurunya itu. Bahkan seneng juga kalau dipukul sama gurunya itu. Alhamdulillah. Ada salah satu santri Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki itu. Beliau masih hidup sekarang. Kalau tidak salah tinggal di Jember. Punya pondok pesantren yang cukup besar. Itu di pondoknya Abu Ya Said Muhammad ini sudah menjadi kebiasaan yang jadi imam itu santri-santrinya dibiasakan. Waktu itu ada satu santri dari Jember kalau tidak salah dari Jember. Ada kok di YouTube itu. Tidak saya itu kan masih hidup orangnya. Punya streaming itu juga punya pengajian, punya pondok. Itu waktu itu si santri itu suruh ngimami pas lagi Abu Ya Said Muhammad ini lagi sakit. Pas sholat subuh kunutnya terlalu panjang. Akhirnya setelah salam dimarahi sama Abu Ya, diludahi sama Abu Ya wajahnya itu. Setelah diludahi, diusap-usapkan begini. Bukan tambah marah. Kalau santri sekarang langsung boyong. Kalau perlu lapor polisi. Ini hak asasi manusia ini. Lapor polisi. Gurunya dilaporkan polisi. Itu diusapkan ke wajahnya. Enggak ini. Itu saya lihat satu kajian kitab ini. Beliau itu kalau ngaji tidak bisa berhenti ngomong terus, tidak tahu bahasa apa tidak berhenti. Itu santri yang diludahi sama Said Muhammad itu. Masih hidup sekarang orangnya. Salah satu kiai yang ada di Jember, punya pondok besar, punya karangan kitab juga ada itu.
ludahnya orang soleh itu ya. Jangan coba-coba kalau ludahnya kita. Itu salah satu mukjizatnya ludahnya Rasulullah. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah itu mulia. Makanya ludahnya Rasulullah tidak pernah sampai ke bumi, tidak pernah. Kalau Rasulullah meludah, cepat-cepat sahabat itu apa? Berebutan. Sampai diibaratkan dalam hadisnya itu kadu yaktatilun, seakan-akan diibaratkan seperti saling membunuh itu. Saking apa? Saking pentingnya ludah Rasulullah. Jadi tidak pernah nyampe ke bumi, itu tidak pernah. Direbutan langsung itu Rasulullah. Meludah juga seperti itu. Semua itu. Tapi semua itu kalau dinisbatkan kepada manusia biasa menjadi hal yang menjijikkan. Tapi kalau dinisbatkan kepada Rasulullah itu semuanya mulia. Dan bahkan pernah ada sahabat itu yang pernah minum air kencingnya Rasulullah. Itu semuanya menjadi mulia. Tidak pernah ada yang jatuh ke bumi, tidak ada. Saking ketika Rasulullah wudhu juga seperti itu. Tidak ada air yang sampai jatuh ke bumi. Direbut oleh sahabat-sahabat itu. Maka itu juga bekas air wudhu itu juga ada manfaatnya. Terutama bagi orang yang terkena penyakit ain. Itu kalau memang tahu sumbernya. Penyakit ain itu biasanya karena faktornya itu dia sering dipuji sama orang, tapi pujiannya itu agak sedikit ada hasad-hasadnya begitu, ada irinya itu. Kadang-kadang juga mujinya terlalu berlebihan tanpa disandarkan kepada Allah. Ini biasanya dari keluarga. Kalau seperti itu, kalau biasanya anak ibunya suruh wudu, terus ditadai dengan wadah di bawahnya, nanti bekas air wudunya itu disiramkan kepada anaknya, bisa buat mandi, bisa dianukan kepada wajahnya, insya Allah itu sembuh. Kalau memang diketahui sumbernya. Kalau tidak diketahui sumbernya, ada penanganan-penanganan yang lain, yang ada amalan-amalannya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.